Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Beowulf memasuki tempat kuil Guntur. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan murid kuil Guntur yang sedang mencari assassin yang menyusup ke kuil Guntur. Salah satu orang di sana berkata, "Di sebelah sini juga tidak ada. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian menemukan sesuatu?" "Tidak. Sepertinya mencari di hutan ini sia-sia saja. Aku rasa informasi dari Hewkam itu salah." "Aku rasa juga begitu. Toh dia selalu merasa arogan. Aku tidak bisa mempercayai orang yang selalu bertindak sendiri. Dia kabur seperti orang pengecut. Dan sekarang kita yang repot karena omong kosongnya. Sebaiknya kita kembali sekarang." Setelah itu murid-murid di sana meninggalkan tempat tersebut. Kita beralih di salah satu tempat istirahat seorang murid. Di sana ada seorang murid yang sedang istirahat. Murid itu berkata, "Sudah beberapa hari ini aku mencari seorang assassin. Bagaimana caranya menemukan assassin yang tidak pernah terlihat? Aku rasa perkataan Hewkam memang omong kosong." Tiba-tiba ada wajah yang muncul dari atas sana. Dan lalu ada benang-benang yang menyerang murid tersebut. Lalu benang-benang itu melilit tangan murid tersebut. Murid tersebut bergumam, "Tubuhku tidak bisa digerakkan. Dia monster. Hewkam benar." Ternyata yang menyerang murid tersebut adalah Beowulf. Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada murid yang sedang berjaga dan melihat seorang murid yang berjalan ke arahnya. Murid itu berkata, "Bukankah itu Sahyung? Dia seharusnya melakukan pencarian di hutan. Apa yang dia lakukan di sini?" Sahyung pun sampai di tempat mereka berdua. Salah satu murid di sana berkata, "Apa kamu sudah selesai melakukan pencarian?" "Sudah selesai. Aku datang ke sini untuk memeriksa tempat ini. Biasanya tidak ada yang ke sini, dan juga tidak ada yang aneh di sekitar sini. Akan tetapi ini hanya tindakan pencegahan. Pencarian hari ini dihentikan. Kalian juga bisa kembali ke ruangan masing-masing." Setelah itu Sahyung pun menelusuri tempat tersebut. Dan dia bergumam, "Aku menyadari bau yang aneh di seluruh bangunan ini. Karena itu, aku memeriksanya. Sebenarnya tempat apa ini? Perpustakaan atau lab? Dan ini bukan bau biasa. Dari mana asal aroma ini?" Setelah Sahyung menelusuri cukup jauh, dia menemukan sebuah tempat yang baunya sangat menyengat di tempat tersebut. Dia berpikir kalau baunya paling kuat di tempat ini. Dan di lubang itu asal dari bau tersebut. Bau ini sedikit berbeda dengan racun yang aku konsumsi saat itu. Akan tetapi ada sedikit kemiripan. Ini sudah pasti kodoku. Ternyata yang menjadi Sahyung adalah Beowulf yang sedang menyamar. Setelah itu Sahyung pun mencoba membuka tempat tersebut. Dan ternyata dinding itu bisa dibuka. Di sana ada sebuah tangga yang menuju ke arah bawah. Sahyung berkata,
Sebaiknya aku lihat apa yang ada di dalam sana. Kita beralih di tempat sebuah lab. Di sana ada seorang yang diikat dan seorang yang sedang membuat ramuan. Orang itu berkata, "Maaf membuatmu menunggu. Karena membuat ini agak susah. Tidak perlu minum terlalu banyak. 1 tetes sudah cukup." Orang itu pun meneteskan ramuan itu ke orang yang sedang diikat. Orang itu tiba-tiba tubuhnya terguncang dan lalu mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu tiba-tiba ada bintik-bintik di tubuhnya dan urat-uratnya mulai keluar semua. Setelah itu orang tersebut mati seketika. Orang yang membuat ramuan itu mulai berteriak senang karena eksperimennya berhasil. Dia berkata, "Hanya dengan 1 tetes, ini bisa membunuh 10 warrior. Ketua pasti akan menyukai ini." Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia berkata, "Itu cukup mengejutkan. Seharusnya kamu bilang dulu kalau kamu mau datang. Kamu hampir kelewatan reaksinya." Ternyata yang datang adalah Sahyung. Orang ilmuwan itu berkata, "Bagaimana menurutmu? Racun apa ini? Masih belum ada nama. Aku baru saja menyelesaikannya. Aku jamin, bahkan warrior terkuat akan mati 7 langkah setelah terkena racun ini. Bagaimana kalau menamainya ramuan 7 langkah kematian? Ramuan 7 langkah kematian itu nama yang bagus dan sempurna. Kalau begitu, aku namai racun ini ramuan 7 langkah kematian." Di saat orang itu senang dengan ramuan yang telah dia buat, dia tidak menyadari kalau Sahyung bersiap mau menyerangnya. Sahyung pun langsung menyerang orang tersebut sampai orang itu mati seketika di tempat. Lalu Sahyung pun merebut racun tersebut. Dia berkata, "Sekarang aku mendapatkan racun kuat ini. Tempat ini dihindari oleh para anggota. Ini adalah tempat yang sempurna." Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Law Master yang sedang marah. Dia berkata, "Apa katamu? Blood Devil dibantai?" Saya tidak ingin mengakui ini, tapi Heukam benar. Assassin itu sedang bersembunyi di kuil ini dan menyebabkan kekacauan ini. Bagaimana dia masuk ke dalam formasi yang menyelimuti seluruh hutan Namok? Kami tidak tahu bagaimana dia menyelinap ke dalam formasi. Akan tetapi setelah menyelidiki para Blood Devil yang mati, kami menemukan sesuatu. Semua Blood Devil sudah mati, terkecuali Sahyung. Kami sudah mencari ke seluruh area, termasuk hutan Namok, tetapi tidak bisa menemukan mayatnya. Ada saksi yang berkata kalau Sahyung melakukan pencarian ke hutan Namok tadi malam. Setelah dia menghilang, para Blood Devil mulai dibantai. Jika kita bisa menemukan Sahyung, kita mungkin bisa menemukan assassin itu. Law Master pun mulai marah besar setelah mendengar semuanya dari anak buahnya. Dia berkata, "Dia masih bersembunyi di sekitar kuil ini. Bawa dia hidup-hidup ke hadapanku. Aku akan memberi pelajaran pada bajingan itu." Kita beralih di tempat mayat-mayat Blood Devil dikumpulkan. Di sana seorang tetua berkata, "Bagaimana mungkin mereka semua mati? Kita juga masih belum menangkap bajingan itu. Tetapi pembunuhan masih terus terjadi. Dilempar-lemparkan begitu parah oleh hanya 1 assassin. Betapa memalukannya."
bagaimana aku melaporkannya ini pada Law Master. Di mana Heukam sekarang? Heukam sedang bermeditasi. Dia sedang bermeditasi. Padahal dia yang membawa seorang asasin itu ke sini. Panggil Heukam itu sekarang. Kita beralih di tempat aula Law Master. Di sana Heukam menghadap Law Master. Heukam berkata, "Ada cara untuk menangkap asasin itu. Kamu tidak menunjukkan wajahmu saat para Blood Devil ini mati. Dan sekarang kamu memutuskan untuk muncul. Jika yang kamu katakan itu benar, kamu pasti sudah menemukan sebuah cara. Aku menggunakan semua kemampuanku untuk mengangkat batasan pada Arang. Arang, mereka adalah anak yang kita ambil dari desa itu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan anak-anak itu?" Aku menggunakan skillku untuk merekayasa ulang Guanyin Divine Art dan mengajarkannya kepada Arang, lalu menciptakan anti Guanyin Demonic Art. Potensi mereka tidak terbatas. Di saat mereka menggunakan semua kemampuan mereka, otak mereka akan meleleh. Karena itu, otak memerlukan batasan untuk mencegah ini. Tapi dengan skillku dalam memanipulasi mental, aku mengangkat batasan itu. Dan hal-hal menarik pun tercipta. Dengan mereka, kita pasti bisa menangkap asasin itu. Apa kamu yakin? Asasin itu yang kamu bawa telah membantai banyak murid kita. Aku sudah bersikap lunak padamu. Akan tetapi, apa kamu cukup percaya diri? Apa kamu yakin dengan rencanamu itu? Kalau gagal, apa kamu berani mempertaruhkan nyawamu untuk ini? Aku tidak pernah melihat wajah asasin itu saat dikejar. Penghinaan yang aku rasakan tidak bisa diungkapkan. Hidupku sudah sama saja dengan mati. Aku akan mempertaruhkan segalanya untuk ini. Aku mohon, kumpulkan semua orang di satu tempat. Setelah Law Master mendengar permintaan dari Heukam, dia langsung berkata pada murid-murid yang lain, "Panggil semua anggota ke Aula Purnama segera." Setelah Law Master berkata seperti itu, di tempat Aula Purnama pun sudah berkumpul semua anggota kuil Guntur. Kalian penasaran apa yang direncanakan oleh Draksido? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!